Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya untuk belajar IPS tema 7 subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan. Ya, untuk di video ini, di pertengahan video dan di akhir video Ustazah bikin soal, jadi jangan skip ya. Ditonton sampai selesai. Selamat menyaksikan. Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidaklah mudah. Berbagai perjuangan dilakukan baik secara fisik maupun diplomasi. Para pejuang bangsa rela mengorbankan jiwa, raga maupun pemikirannya untuk membebaskan Ibu Pertiwi dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita besar yang ingin diraih oleh para pahlawan. Kini Indonesia berdiri tegak sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya, yaitu membangun semua aspek-aspek kehidupan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Di antaranya mencintai produk-produk Indonesia. Jadi produk Indonesia tidak kalah saingnya dengan produk-produk asing. Untuk yang kedua yaitu mencintai kesenian dan budaya bangsa. Jadi dengan adanya kesenian dan budaya bangsa harus lebih dilestarikan. Yang ketiga yaitu ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan sosial. Para generasi bangsa Indonesia harus menguasai ilmu dan teknologi untuk memajukan kehidupan bangsa yang sejahtera. Nah, di sini ada 2 soal yang harus kalian jawab. Nanti di akhir video ada 3 lagi. Selamat mengerjakan. Nah, selain itu, generasi muda bisa melakukan kegiatan positif lainnya, yaitu melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Kebudayaan tersebut merupakan warisan nenek moyang bangsa yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena keragaman inilah yang akhirnya membuat orang asing kagum dengan kebudayaan Indonesia. Dengan begitu, kita wajib melestarikan dan mengembangkan warisan nenek moyang tersebut. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau 5 asas bagi bangsa Indonesia. Bahasa Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dan awalnya di atas usulan dari Muhammad Yamin. Sini kita bisa perhatikan bagaimana suasana dalam sidang BPUPKI. BPUPKI disebut dengan Dokuritsu Junbi Tiosakai. BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 60 orang. Tujuan BPUPKI yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yaitu ada 2 sidang, yaitu sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang merumuskan dasar negara atau Pancasila. Sidang yang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 hasil rancangannya yaitu UUD 1945. Ya. Dalam sidang tersebut, dalam sidang BPUPKI yang pertama, ada 3 orang yang mengusulkan 5 dasar negara atau 5 asas negara Pancasila yang disebut sekarang yaitu Pancasila. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 20 Mei 1945 yang isinya pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Selain itu, yang kedua yaitu usul atas dari
Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang isinya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Ya, maka dengan 3 usulan tersebut tercetuslah menjadi Pancasila yang kita kenal saat ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, 5 sila tersebut termasuk perisai dalam burung Garuda. Ya. Dari setiap helai bulu pada burung Garuda bermacam-macam jumlahnya, yaitu mengisahkan tanggal 17 Agustus 1945. Di bawah kaki dari burung Garuda tertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Udah jelas ya di sini, kalian bisa belajar bagaimana mengisi kemerdekaan Indonesia bagi generasi muda saat ini. Oke, kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan di skip dulu, di akhir ini ada pertanyaan 3 lagi. Nah, sini soal-soal yang harus kalian jawab. Di sini untuk soalnya salah, yaitu seharusnya 5 soal, di situ 4 soal. Yang pertama tadi 2 soal, yang kedua ada 3 soal. Jadi 5 soal yang harus kalian jawab. Dijawab di kolom komentar ya. Ditunggu sampai jam 9. Selamat mengerjakan. Thank you, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.